Iya, Ibu Dewi Iya, izin waalaikumsalam. Masya Apa Allah, suara luar saya biasa Ibu. terdengar? Terdengar jelas Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, nanti setelah Ibu Dewi Astuti juga, eee, narasumber kita berikutnya adalah Bapak, Risang Rimbat Maja dari Forum KAP. Izin Pak Risang menyapa, apakah sudah ikut bersama kita juga di ruang virtual hari ini? Sudah Bu Rani, siap-siap. Alhamdulillah, Oh, mantap. ah, Ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Izin untuk di edukasi dan persuasi gizi sensitif kita terkait masalah gizi, langsung saja angin berhembus, saya persilakan kepada Ibu Dewi Astuti. Izin berkenan Ibu. Iya, baik. Terima kasih. Ini langsung saja ya, mengingat waktu ya, biar efektif ya. Ya mungkin saya perkenalkan dulu ya sebelumnya. Saya dengan Dewi, kebetulan bermitra ya, rekannya Pak Risang ya. Saya membantu Pak Risang, sering dibantu juga oleh Pak Risang. Terima kasih dan sangat tertarik sekali ya dengan KAP karena ini sangat penting sekali ya, bukan hanya bagaimana masalah gizi ini ditangani, diintervensi. Kalau itu kan sudah ada pakem-pakemnya. Kemenkes pun sudah mengeluarkan berbagai macam ya, berbagai macam pedoman, juknis ya. Tapi bagaimana delivery-nya ini yang seringkali miss oleh kita atau miss oleh tenaga kesehatan maupun juga kader ya yang menjadi ujung tombak kita ya, tenaga kesehatan di puskesmas maupun kader di posyandu ini. Saya diminta untuk memaparkan atau apa menyampaikan terkait penanganan masalah gizi ya, sedangkan nanti Pak Risang akan fokus ke KAP-nya. Mungkin saya tidak berlama-lama, izin saya share screen. Mungkin ini teman-teman juga sudah banyak ya mengetahui tren status gizi balita di Indonesia saat ini seperti ini nih, ya dari 2013 sampai 2024. Ternyata ada uh, penurunan ya. Kita memang kalau dari angka stunting ada penurunan, tapi dari underweight itu ada kenaikan. Nah ini yang mesti diwaspadai ya, karena ini seperti fenomena gunung es tentunya ya. Nah, baik. Nah, sedangkan target kita itu untuk mencapai Indonesia Emas 2024 ini ada di eh, 5% di 2045 gitu ya. Sedangkan tadi posisi kita masih 19,8 ya. Nah, ini tadi beberapa masalah gizi ya, antara lain ada stunting, wasting, underweight, dan overweight yang tadi ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya bagaimana hal tersebut. Nah, ini uh, bagaimana sih masalah gizi tersebut ya? Nah, biasanya Bapak Ibu kalau yang dikenal ya dengan stunting itu ya seperti ini, seperti Bapak Ibu biasa sampaikan, biasa Bapak Ibu mendengarkan di webinar-webinar ya seperti ini. Tapi tantangannya bagaimana kita menjelaskan kepada masyarakat ya seperti ini loh, tapi dengan bahasa yang mudah dimengerti, dengan bahasa yang mungkin tidak menghakimi, yang tidak mungkin menakut-nakuti tapi memotivasi gitu ya. Nanti kalau stunting nanti anaknya bodoh atau tidak pintar atau mungkin nanti tidak produktif dan lain-lain ya. Sedangkan hal tersebut tuh sebenarnya harus disampaikan dengan penyampaian yang baik sehingga tidak terkesan nanti judging atau menghakimi ya, dan nanti yang membuat masyarakat itu enggan ya ke kader ataupun ke tenaga kesehatan. Nah, ini saya sampaikan sedikit di perkembangan masalah gizi di Indonesia. Saat ini memang ada beberapa masalah gizi yang sudah dapat dikendalikan, seperti halnya kekurangan vitamin A, juga gangguan akibat kurang yodium ya. Namun, ini juga harus diwaspadai. Terus kalau misalkan sudah dapat dikendalikan, terus masyarakat bisa saja ya abai terhadap suplementasi vitamin A yang saat ini dilakukan di bulan Februari dan Agustus ya, seolah-olah udah nggak ada kasus seroftalmia. Nah, tapi nih komunikasi kita diganti nih ya, diganti bagi oh ternyata seroftalmia sudah tidak ada lagi ya. Maksudnya alhamdulillah ya tidak ada lagi kasus yang banyak di Indonesia. Tapi bagaimana tetap mematuhi atau tetap mengikuti program suplementasi vitamin A tersebut. Nah, eh, salah satu caranya ya dengan komunikasi. Kita mengganti komunikasi, mempromosikan vitamin A tersebut sebagai apa?
bukan sebagai lagi untuk mencegah seroftalmia, karena seroftalmia kasusnya sudah ini ya, sudah sangat jarang atau ya sudah teratasi ya. Nah, kita mempromosikan vitamin A dengan vitamin A itu sebagai penunjang tumbuh kembang ya. Vitamin A itu apa namanya? Memperbaiki daya tahan tubuh. Nah, itu juga promosi atau komunikasi yang perlu saat ini tuh dikedepankan daripada vitamin A untuk mencegah seroftalmia lagi karena sudah tidak relevan dengan situasi saat ini. Nah, masalah yang lainnya ada stunting, gizi buruk dan gizi kurang, dan juga masalah yang mengancam ini saat ini ada gizi lebih ya yang eh, apa kita kalau mau berkomunikasi tentunya tidak judging atau tidak juga untuk apa namanya ini ya apa istilahnya body ini lah apa apa terhadap ini ya terhadap fisik seseorang. Nah, karena ini gizi lebih ini juga cukup sensitif ya isunya ya seperti itu. Di sini. Ini mungkin saya izin agak cepat ya karena ada kegiatan lagi di setengah dua. Nah, masalah gizinya itu apa saja sih di Indonesia? Nah, ini masalah gizi yang ada saat ini ada berat badan kurang, gizi kurang, pendek, dan juga ini kekurangan gizi mikro. Nah, ini ada definisi masing-masing dan tenaga kesehatan di puskesmas juga harus tahu nih per definisinya. Nah, selanjutnya ada gizi lebih juga, berat badan eh, lebih, terus juga obesitas. Nah, ini nanti akan beresiko untuk ke penyakit yang kronik yang tidak menular ya, nanti penyakit tidak menular. Nah, ini disebut masalah ini kalau memang prevalensinya sudah mencapai ambang batas WHO ya. Jadi disebut bermasalah itu kalau ya memang prevalensinya tuh memenuhi gitu karena memang kita menyebut ini masalah karena bukan apa ya, bukan karena kekhawatiran semata atau apa ya, karena memang prevalensi yang ada itu memang cukup mengkhawatirkan gitu. Dan ini pun juga batas atau cut-off point-nya ditetapkan oleh WHO. Nah, sayangnya Indonesia ini termasuk negara dengan double burden malnutrition di mana satu orang atau satu individu itu bisa mengalami masalah gizi ganda. Misalnya, satu orang individu bisa mengalami kurang gizi ya atau masalah kekurangan gizi, misalkan dia gizi kurang, bisa juga dia anemia gitu. Nah, bisa juga obesitas, yang obesitas bisa anemia, sangat bisa sekali gitu ya. Jadi sayangnya seperti itu. Bahkan pun di satu rumah tangga kita bisa menemukan masalah gizi yang ada di anggota keluarga tersebut bukan cuma satu anggota keluarga, tapi juga dua ataupun tiga. Misalkan di keluarga tersebut ada balita, ada ibu hamil, ada lansia. Nah, itu kelompok rentan semua ya untuk mengalami masalah gizi. Nah, sayangnya di Indonesia itu termasuk yang double burden atau bahkan triple burden malnutrition. Nah, ini tantangan kita nih untuk mengkomunikasikan apa sih sebetulnya masalahnya ya. Masalah yang mendasari itu sebenarnya apa? Apakah kemiskinan, faktor sosial, kualitas hygiene sanitasi ya, gizinya, pemenuhan konsumsinya atau kualitas konsumsinya. Nah, itu harus kita gali. Setelah kita gali, kita tahu faktor determinan yang penyebab masalah gizinya, bagaimana kita mengkomunikasikan faktor determinan tersebut sehingga bisa diatasi bersama dan ini apa namanya sasaran tersebut tidak merasa ya istilahnya menjadi yang objek gitu ya. Dia juga turut aktif. Nah, itu maka nanti perlu sekali ya komunikasi antar pribadi ini. Selain untuk mengatasi masalahnya juga faktor determinannya sampai akar-akarnya ini harus diatasi gitu ya. Nah, ini selanjutnya ini. Kalau penanganan itu sifatnya bisa promotif, preventif dan kuratif ya. Nah, ini kalau promotif tentu saja bagaimana kita bisa berkomunikasi, mengajak masyarakat untuk rutin datang pemantauan pertumbuhan di posyandu, ya. Bagaimana kita bisa mempromosikan sehingga masyarakat itu ya melakukan atau mengimplementasikan aksi eksklusif 6 bulan, ya. Terus juga bagaimana mengedukasi untuk masyarakat dapat mengimplementasikan NPASI kayak protein hewani, melakukan imunisasi, ya,
mau melakukan suplementasi vitamin A, kalau untuk ibu hamil ya MMS atau tablet tambah darah, juga mencontoh atau sebenarnya kan PMT penyuluhan itu kan untuk edukasi ya. Jadi bagaimana masyarakat tuh bisa memanfaatkan PMT penyuluhan ini sebagai acuan dia untuk nanti konsumsi sehari-hari. Nah, itu juga ada teknik komunikasinya tentunya ya Pak Ristang ya. Nah, bagaimana di aspek promotif ini juga di aspek preventif. Kalau dia sudah bermasalah gizi ya, balita sudah bermasalah gizi, tentunya kan diberikan kasih banyak sudah diberikan intervensi. Nah, saat ini kebijakan dari Kementerian Kesehatan intervensi untuk balita bermasalah gizi PMT lokal ya. Nah, ini PMT lokal ini tentu ada komunikasinya juga. Bagaimana tenaga kesehatan menginformasikan, oh ternyata balita ibu bermasalah gizi dan harus mendapat PMT. PMT ini prinsipnya seperti ini, tidak menggantikan makanan utama, dia harus seperti ini, harus seperti ini, agar nanti dilakukan dengan berkualitas, tentunya juga perlu teknik komunikasi yang sesuai ya. Nah, demikian juga untuk kuratif pengobatan balita gizi buruk ya, atau nanti mungkin bahkan stunting. Seringkali balita gizi buruk, stunting itu tidak mau dirujuk ya, nggak mau dirujuk, nggak mau mungkin mendapatkan intervensi yang sesuai dengan tata laksananya, itu nggak mau karena merasa membuang waktu, banyak waktu yang dia eh, banyak waktu yang harus dialokasikan ya, atau di ini untuk kepada orang tuanya ya dan sebagainya gitu kan ya. Jadi kan seringkali bentar ya, aku lagi satu minggu bentar. Ya, seringkali ini ya itu perlu teknik untuk pendekatan kepada keluarganya ya, pada keluarganya agar eh, gimana bisa balita gizi buruk itu diintervensi, bagaimana balita gizi buruk itu bisa menerima RUTF ya, bisa menerima formula sesuai standar ya, yang memang harus tata laksana yang rutin, yang simultan, yang berkesinambungan ya. Ada pernah cerita ya, eh, di suatu daerah balita gizi buruknya, ada suatu balita gizi buruk yang ternyata orang tuanya nggak berkenan kalau balita gizi buruk tersebut istilahnya di ini ya harus dirujuk ya, dirujuk memerlukan waktu dan lain-lain. Tapi juga memerlukan biaya yang dikorbankan tentunya ya. Nah, ternyata orang tuanya tidak berkenan. Nah, sampai balita gizi buruk tersebut akhirnya meninggal. Akhirnya meninggal karena juga ada penyakit penyerta. Ternyata eh, ketika balita itu meninggal, orang tuanya membuat pesta karena memang norma di situ ya, budaya di situ kalau meninggal tuh menghormatinya dengan pesta. Ternyata orang tuanya membuat pesta gitu ya, membuat pesta yang tentu pestanya itu tidak tidak hanya kecil ya, yang juga cukup memakan biaya yang lumayan. Nah, pertanyaannya kok bisa ya pas untuk pengobatan dia keberatan ya. Sedangkan untuk pesta seperti ini ketika balita sudah tidak ada malah dia istilahnya mengeluarkan dengan jor-joran atau ya seperti itu. Nah, itu eh, pastinya kan tertampar sekali ya untuk kita bagaimana mengkomunikasikannya ya, sehingga harus bagaimana ya nakes ini mengkomunikasikannya ya, mengadvokasi atau ya mengajak gitu ya. Nah, itu kan kalau sudah nggak mau, sudah miss di awal sepertinya malah akan menjadi susah. Nah, oleh karena itu penting banget nih dari awal kita bisa mengenali ya, bisa membangun keakraban juga ya, bisa juga memahami dan juga masuk ke sasaran tersebut ya, masuk ke sasaran tersebut sehingga nanti pelan-pelan saran atau intervensi yang diberikan itu akan diterima gitu. Entah kita akan memberikan penanganan yang sifatnya promotif ya, yang pemantauan pertumbuhan datang ya Bu, rutin setiap bulan ke posyandu ya. Atau dikonsumsi ya PMT lokalnya ya, jangan tidak menggantikan makanan utama, atau yang gizi buruk harus diperiksa ya Bu, diperiksa rutin. Nah, itu nanti akan lebih efektif lagi kalau kita sudah juga menerapkan komunikasi yang tepat ya. Ya, karena ini istilahnya ini eh, teorinya atau ilmunya saja ya. Nah, tapi untuk how to-nya, bagaimana kita mendeliverynya, tentu saja sangat perlu kita eh, mengetahui ya, bagaimana sih teknik-tekniknya yang tepat ya, sehingga ya
akan lebih tepat sasaran, tepat hasil, dan juga intervensi yang kita berikan menjadi efektif dan efisien. Mungkin itu saja Kak yang dapat saya informasikan ya. Dan saya sangat senang sekali berada di forum ini, forum yang di mana teman-teman semangat belajar ya bagaimana kita akan lebih lagi menginternalisasi atau mengefektifkan mendaratkan program-program yang sudah ada ya atau intervensi-intervensi yang ada dengan cara-cara yang lain, dan caranya itu bukan cara Indonesia Raya ya tentunya. Caranya itu eh, apa disesuaikan dengan lokal spesifik, disesuaikan dengan kebudayaan, norma. Nah, itu yang menjadi tantangan untuk kita semua dapat berkomunikasi dengan baik. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan sedikit dari saya. Mungkin nanti kita juga akan sangat tertarik saya untuk banyak belajar ya terkait yang nanti akan disampaikan Pak Rizal ya lebih banyak terkait ini. Halo? Ya, terima kasih Kakak Dewi, luar biasa tadi sudah membahas terkait masalah gizi tentunya dan penanganannya. Izin memberi pantun boleh nggak? Iya, Iya. silakan Kak. Aduh, saya juga ini tadi Ini keburu-buru, mohon maaf pantunnya ya. panjang banget nih Kak Dewi. Ikan asin, ikan cakalang. Terima kasih saya ucapkan di tengah Iya, kesibukannya masih tetap terima kasih juga memberikan Kak. paparan yang sangat bermanfaat sekali. Terima kasih sekali lagi Kakak Dewi. Eh, izin Bapak Ibu, sahabat kemisan kita di hari ini. Tadi sudah dipaparkan terkait masalah gizi ganda ya, masih belum terselesaikan karena memang gizi ini sangat menjadi isu seksi ya, sahabat kemisan kita. Nah, izin, tentu kita perlu modal nih, perlu bekal, tentunya bekal yang baik juga, bagaimana terkait edukasi dan persuasinya juga terkait masalah gizi. Nah, rasa-rasanya sudah tidak sabar lagi ya Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat kemisan kita di hari ini. Langsung saja untuk memanfaatkan waktu secara baik, saya persilakan kepada Bapak Risang, agen berhembus ke Pak Risang. Izin berkenan, Pak. Oh, kalau berumus ke saya harus lari dong ya. Boleh, boleh dari secara virtual, Pak, dengan izin. Iya, makasih Saya persilakan, Pak. Bu Rani, Bu Dewi buat pengantarnya. Ini teman-teman, moga-moga dalam keadaan sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau share sebetulnya ini topik yang sebenarnya sudah pernah kita bahas ya dalam forum komisan ya, Bu Rani ya, ngomongin tentang gizi buruk ya, terkait sama komunikasi atau KAP-nya secara khusus ya. Tapi kalau untuk yang saat ini kita coba apa namanya rangkum pembelajaran yang terjadi setahun terakhir lah ya, kurang lebih gitu ya setahun terakhir, dan gimana itu menjadi modal untuk edukasi masalah-masalah sensitif termasuk masalah gizi ya. Nah, kalau di forum pelatih saya kemarin udah share PowerPoint tentang KP 30 ya. Ini KP 30 itu maksudnya gini. Kalau KP versi pertama itu kan KP yang pencegahan stunting ya. Itu kelihatannya dibuatnya agak buru-buru gitu ya. Terus mungkin uji cobanya kurang 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 mantep lah ya. Lalu KP yang 20 itu KP buat MMS. Dia itu kalau untuk intervensi kelompok oke lah gitu ya. Tapi untuk intervensi perorangan itu yang masih kurang ya. Nah, sekarang untuk yang edukasi gizi buruk ya, masalah gizi ya terutama, itu kita coba pakai KAP yang 30. Ini yang lebih fokus atau titik beratnya di KP perorangan. Walaupun nanti bisa masuk juga ke KP kelompok ya. Tapi jadi apa namanya ini agak agak model yang sedikit berbeda. Walaupun mungkin teman-teman secara teknik mungkin udah pernah tahu ya. Tapi ini lebih ke gimana menyusunnya. Nah, KP ini itu belajar dari sejumlah pengalaman yang tadi saya bilang setahun terakhir ya. Ada misalnya dari pengalaman ini apa pelatihan KP buat TPK ya, tim pendamping keluarga ya, Bu Rani ya, Betul, untuk Pak. imunisasi. Ya, ini dengan BKKBN, ini Bu Rani dan kawan-kawan sebetulnya yang menjalankan. Terus
ada yang obat gizi, KAP buat obat gizi atau RUTF ya, ready to use therapeutic food ya. Lalu kemudian sebelumnya ada KAP yang kita gunakan buat jumantik, ini buat kunjungan rumah ya. Nah, kalau teman-teman lihat, oh kok sama sih, mirip-mirip nih covernya, ya itu kan buat efisiensi ya. Ya oke, sekarang gini teman-teman ya, framework dulu ya. Kalau kita ngomongin tentang isu sensitif, itu apa sih dan kenapa sih kok misalnya kita coba kelompokkan ada yang sensitif, ada yang enggak. Kalau penyakit itu kan secara klinis itu sering kan dikelompokkan, ini PTM, ini penyakit menular, ini akut, ini kronis, ini bawaan, ini perolehan gitu ya. Lalu kalau KP sebetulnya agak kemarin-kemarin tuh kita suka ngelompokkan dalam misal kelompok-kelompok seperti oh ini yang adiktif, ini yang tidak adiktif gitu ya. Kalau yang adiktif mungkin perlu apa namanya teknik khusus gitu ya yang berbeda dibanding kalau misalnya tidak adiktif. Oh ini individual, perorangan, ini komunitas. Komunitas maksudnya ada norma di situ. Oh, TBC mungkin itu lebih di komunitas buat KAP gitu ya, karena ada norma, ada stigma gitu ya yang membuat orang tidak mau berobat, tidak mau tes gitu ya, dan sebagainya. Sementara kalau kita bicara cuci tangan pakai sabun, nah itu mungkin lebih ke individual ya. Nah, kalau bicara tentang sensitif dan biasa-biasa aja kita kelompokkan. Ini sebetulnya kita kelompokkan gara-gara pengalaman waktu praktek kok yang tidak mudah ternyata untuk sejumlah isu ya. Kalau kita bicara yang sensitif itu isu-isu yang kalau kita coba intervensi, artinya kita coba edukasi, ngajak ngobrol gitu ya, warga gitu, itu kok memicu reaksi gitu ya, reaksi bisa emosi, bisa diam, bisa nolak, bisa menghindar gitu ya. Nah dari sisi komunikasi itu kan repot ya, karena ya misalnya dari sisi KAP itu pagarnya tertutup, remote control ditujukan ke yang lain, artinya nggak perhatian lagi sama kita gitu ya. Misalnya bahkan menghindar dan kabur ya, tidak mau muncul lagi. Ya, kan nggak sedikit tuh cerita. Misalnya kalau seorang ibu ya yang anaknya berdasarkan tabel panjang badan umur misalnya ya, itu menunjukkan wah di bawah -2 standar deviasi. Terus kita bilang, Bu kan anak ibu stunting nih Bu ya, maka kita perlu lakukan ini. Oh langsung marah, ya langsung marah, langsung tersinggung. Bahkan tidak muncul lagi di posyandu gitu ya, gara-gara kita menyebut anaknya stunting atau gizi buruk atau bermasalah gizi atau BGM. Nah itu bisa jadi masalah. Nah ini kita kategorikan sebagai masalah-masalah yang sensitif. Ya, kalau masalah sensitif ini didekati seperti masalah yang biasa-biasa aja, nah sebetulnya itu membuat edukasinya jadi sia-sia karena ada hambatan besar di urusan pagar sama remote control, ya. Nah, kalau kalau dulu kami suka buat polling-polling gitu ya di antara teman-teman nakes atau kader nanya-nanya, ya kalau di lapangan itu yang sensitif apa sih, ya atau praktek-praktek edukasi di lapangan juga yang kita alami, oh HIV/AIDS ya itu sensitif, TBC, wah ya sensitif ya, kanker serviks ya. Tapi 3 tahun belakangan itu masalah gizi itu menjadi masalah sensitif. Bahkan mungkin setahun belakangan ini, kalau kita bicara sama teman-teman kader, itu gizi sensitif. Ya, tidak sedikit yang cerita bahwa oh saya mau ngantar PTM mau ngantar apa makanan tambahan nih PMT nih. Oh, tapi ditolak gitu. Ibunya bilang, "Udah bawa sana." Saya juga bisa buat kayak gitu. Wah, kan repot ya. Diajakin anaknya untuk sama ibunya ya ke puskesmas atau ke rumah sakit gara-gara stunting. Oh, malah marah gitu ya. Dianterin bantuan makanan untuk keluarga stunting misalnya. Oh, marah gitu ya. Nah, ini kita kategorikan sebagai yang sensitif. Kalau yang sensitif gitu, ya, ini perlu kita hati-hati dalam melakukan edukasi, ya. Nah, ini contoh misalnya ya, kalau kita bicara tentang gizi buruk ya, nah ini kita ambil materinya dari ini ya, dari KAP buat
RUTF atau buat obat gizi ya. Itu sebetulnya orang tua itu walaupun secara pengukuran anak itu ya lilanya bermasalah, berat badannya bermasalah gitu ya. Tapi mereka menganggap biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Dan patokan yang sering digunakan biasanya itu tuh lari-lari. Nggak apa-apa kok anak saya. Tuh lihat masih lari, masih main-main. Nah itu patokan sehat versi orang tua. Sehingga apa? Sehingga kalau kita, maaf, kalau kita bilang ke orang tua anaknya bermasalah gizi, gizi buruk apalagi ya, nah itu bisa buat tersinggung, tersinggung entah karena dinilai, wah kok anakku dinilai jelek gitu ya, padahal anak kan mahkota keluarga, atau dinilai dengan penilaian yang berbeda dengan apa yang dia percayai, itu membuat tersinggung. Jadi kebanyakan isu apa namanya masalah gizi ya, masalah gizi tadi Bu Dewi sudah jelaskan, itu bisa gizi buruk, gizi lebih gitu ya, obesitas, obesitas anak kan sekarang lumayan tinggi ya. Itu juga jadi masalah kalau kita langsung mengedukasi apa adanya gitu, karena orang tua nganggap anaknya biasa-biasa aja ya, sehat kok ya, bisa lari-lari kok gitu ya, kok anakku dinilai jelek. Nah itu jadi masalah ya, sehingga untuk isu sensitif ini kita perlu strategi khusus. Nah KAP 30 perorangan ini mencoba apa namanya eh, mengaplikasikan KAP dalam isu-isu sensitif nih. Nah modelnya gimana? Itu kurang lebih sama Bapak Ibu dengan apa namanya model KAP yang secara umum, tapi kita bedakan ngobrolnya ya. Semua proses edukasi itu kan mau nggak mau ngobrol ya. Kita bicara ngobrol. Di ngobrol itu ada orang bertanya, kita bertanya, dia menjawab, kita menjawab. Ada proses sharing, bercerita. Nah, ini yang suka kita apa namanya tekankan, ngobrol. Jadi kalau kita bilang sama Ibu Kader misalnya, Bu, Ibu Kader itu tugasnya ngobrol juga. Bahkan ngobrol itu bisa jadi salah satu tugas yang utama. Ya dalam beberapa kasus misalnya kerjaan Jumantik, juru pemantau jentik yang melakukan PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Ngobrol itu penting. Justru ngobrol itu yang utama. Jangan misalnya datang ke rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh, Ibu Kader. Silakan Bu Kader, periksa-periksa. Wah, Bu Kader kemudian periksa-periksa. Sampai seluruhnya diperiksa dan kemudian laporan. Ibu, saya sudah periksa, hasilnya bagus ya. Tidak ada jentik. Wah, terima kasih Bu Kader ya. Wah, sampai ketemu lagi Bu Kader minggu depan ya. Oh, baik-baik Bu Kader, terima kasih ya gitu. Jadi itu bukan tugasnya Bu Kader. Ya, Bu Kader periksa semuanya. Karena kalau begitu caranya ya nanti orang tidak mandiri. Kan banyak kejadian itu orang ya mengandalkan Bu Kader buat periksa-periksa. Nah, itu yang tidak boleh terjadi ya. Sehingga apa? Sehingga kalau saya bilang sih, jangan lupa dong ngobrolnya. Justru ngobrol itu utama. Termasuk ketika teman-teman Ibu Kader, Ibu Nakes, misalnya datang ke rumah warga dalam rangka apa? Dalam rangka konfirmasi untuk status gizi atau dalam rangka mengantarkan PMT gitu, maka usahakan ngobrol. Karena ngobrol itu yang utama. Kenapa begitu? Ya, karena ngobrol itu jalur kita untuk mengedukasi. Kalau tidak ngobrol, tidak bisa kita mempengaruhi gitu. Nah, sekarang eh, kita bedah dulu ngobrol itu apa. Ya, ini mungkin apa namanya pendekatan yang kadang-kadang orang suka salah mengartikan. Ngobrol dengan ngomong tuh beda. Kalau ngobrol kan, ya biasa orang bilang, oh ngobrol tuh dua arah, ngomong tuh satu arah. Ya betul begitu, ya. Tapi lebih dari itu, ngobrol itu berdialog. Jadi kalau misalnya
kita nih ya ada di kantor polisi gitu, terus kemudian mau buat surat kehilangan barang misalnya gitu ya. Kan Pak polisinya buat ngajak kita buat BAP gitu ya. Terus kita ditanya, nama Risang Rimbat Maja, usia sekian Pak. Kayaknya nggak ditanya usia ya. Alamat, Condet Balai Kambang. Keperluan buat surat kehilangan kendaraan Pak. Oh ya. Kejadiannya gimana? Oh, jelasin kejadian kita. Tadi pagi kami pergi ke pasar, masuk ke dalam, ya kurang lebih setengah jam ya. Nah jam 7.30 keluar lagi, motor kami hilang. Kan gitu cara kita berhadapan ya dengan Pak Polisi. Nah itu bukan ngobrol, itu adalah ngomong. Kok bisa begitu? Kan ada tanya jawab gitu. Yang tanya kan cuma satu orang, yang jawab saya sendiri. Kalau ngobrol itu ceritanya lain. Pak polisi nanya, nama lengkap siapa? Risang Limbat Maja. Terus saya nanya balik, Pak polisi namanya siapa sih sebenarnya? Oh, nama saya Edi Sutandi. Oh, baik Pak Edi. Alamat, saya Condet Balai Kambang. Kalau Pak polisi di mana alamatnya? Kejadian, wow kejadiannya jam 7.30 pagi Pak. Kami ke pasar, terus pas keluar jam 8 itu kok tidak ada motor kami. Pak polisi pernah kehilangan motor nggak Pak? Gimana ceritanya? Nah itu yang namanya ngobrol. Kalau tidak begitu, ya itu namanya interogasi. Nah, yang suka saya perhatikan ya Bapak Ibu ya, yang kita lakukan suka interogasi, interogasi gitu. Ya mungkin istilahnya lain ya, wawancara gitu ya. Tapi ya sama aja interogasi. Kita nanya, si ibunya jawab gitu. Nah itu bukan komunikasi yang dialogis. Nah ngobrol ini pengen ngarahin ke komunikasi yang dialogis. Supaya apa? Supaya terbangun keakraban yang nanti bisa dijadikan landasan untuk memberi pengaruh ya. Makanya kalau ada teman-teman gitu ya yang cerita, misal kebanyakan kalau kemarin-kemarin itu teman-teman dari TBC ya suka cerita, Rizal, kamu udah ngobrol nih, udah pakai teknik, misalnya teknik obrolan informal nih, kami sudah tanya-tanya. Nanya siapa? Nanya tentang apa? Itu kami tanya tentang anak-anaknya pasien itu. Terus gimana? Dia senang nggak? Oh senang. Dia cerita nggak? Oh cerita. Cerita semangat nggak? Oh iya cerita semangat. Kalau cerita yang ya kalau cerita kan beda ya antara cerita yang dia sukai sama cerita yang nggak disukai gitu. Oh, ketika dia cerita gimana itu? Wah dia punya semangat lah gitu sang. Oke. Terus kamu ini apa lagi? Nanya siapa lagi? Nanya tentang apa lagi? Oh kami juga nanya tentang ini sang tentang suaminya. Wah, terus gimana? Dia cerita. Oh, cerita. Semangat. Oh, semangat. Oh. Tapi itu sang. Oh, tidak ada hasilnya ya. Artinya tetap aja kita tidak bisa mempengaruhi dia, tidak terbuka dia orangnya. Nah, kalau dari perspektif ngobrol, saya suka nanya. Oke, misalnya kamu tadi nanya ya, nih, abang nanya nih ke si ibu tentang anaknya. Dia cerita, oh cerita, oke. Cerita semangat, oh cerita semangat. Nah, pertanyaan saya kemudian adalah, apakah si ibu itu tanya atau cerita atau tanyalah ke abang sendiri, gimana kalau abang sendiri anaknya berapa? Kerja di mana? Cerita nggak? Dia nanya nggak? Oh, nggak nanya. Oh, oke. Waktu abang tanya tentang suami si ibu, dia cerita dan semangat kan? Iya, dia cerita dan semangat. Apakah kemudian dia itu apa namanya bertanya balik? Kalau istri abang kerja di mana? Oh, tinggal di mana? Tanya nggak? Enggak. Wah, kalau gitu mah bukan ngobrol itu namanya. Itu masih di level interogasi gitu ya. Nah, ngobrol yang otentik yang sebetulnya kita harapkan terjadi karena nah ini karena kalau kita bicara isu sensitif sensitif itu kan kita menghindari pemicuan reaksi-reaksi negatif dan hubungan akrab itu bisa memfasilitasi edukasi tentang topik yang sensitif ya. Artinya meredam lah atau membuat dia jadi tidak marah. Nah, ini kan yang terjadi kalau gini ya. Kalau misalnya kita dekat sama orang, nah si ibu nih udah deket sama kita, itu udah akrab, udah wah sering apa curhat-curhatan, bukan dia juga sering ngobrol, udah kayak adik kakak lah misalnya. Maka kita bilang ke
dianya bahwa, "Bu, anak ibu nih punya masalah gizi nih yang harus dibereskan ibu. Saya bantu deh bu." Dia nggak akan marah, nggak akan marah. Kenapa? Ya karena sudah akrab. Tapi kalau kita belum akrab, lalu kemudian kita datang-datang bilang bahwa anaknya bermasalah gizi, itu masalah. Ya, jadi ngobrol ini dulu yang kita harus bisa bereskan. Artinya di sini tuh kemampuan ngobrol, kemampuan jadi akrab, dan tidak butuh waktu lama-lama banget, ya. Ini saya mau infokan begitu karena banyak juga di antara kita yang bilang, "Wah, Sang, saya itu di Polikaya waktunya sebatas, Sang. Cuma cuma berapa menit layanan, cuma 15 menit. Ngobrol juga sebentar. Gimana bisa jadi akrab kalau gitu caranya?" Saya bilang, kalau mau buat, apa namanya, hubungannya akrab, kadang kadang ya tidak selalu terkait sama waktu. Ini bicara teknik, cara gitu, cara. Buktinya apa? Ya buktinya banyaklah kok misalnya kita punya keluasan waktu untuk ngobrol sama orang. Ya kayak teman di kantor gitu ya. Ngobrol sering, ketemu sering, tapi kadang hasilnya berantem, hasilnya cuek-cuekan. Padahal kan kesempatan ngobrol banyak. Nah, jadi kadang kala bukan masalah kesempatan buat ngobrol, bukan, atau frekuensi ngobrol, bukan. Tapi banyak yang terkait dengan gimana cara kita melakukan ngobrol itu, ya. Nah, jadi ngobrolnya nanti ada tiga model: ngobrol akrab, ngobrol masalah, ngobrol solusi, ngobrol sepakat. Kenapa ngobrol solusi itu kedua dari ngobrol masalah? Karena sebaiknya kalau untuk isu-isu sensitif kita tidak jualan. Jualan tuh maksudnya apa? Jualan tuh maksudnya ngajak orang beli gitu ya, itu jualan gitu. Sama seperti gini loh, kalau misalnya imunisasi ya, imunisasi. Ini orang tua nggak suka imunisasi, kita datengin rumahnya, kita ajak dia untuk imunisasi. Walaupun kita jualannya itu bagus, menjelaskan manfaat imunisasi apa, penyakit yang bisa dicegah apa, ini kualitas imunisasinya begini begitu. Tapi kalau misalnya dia punya sikap yang enggan, nggak mau, justru dia akan menghindar, ya. Ya sama seperti kalau kita didatengin sama sales, sales ngedatengin kita agar kita beli asuransi asuransi kesehatan misalnya. Tapi kita alergi sama asuransi. Nggak mau asuransi kesehatan lah. Tapi dia tetap kekeh aja jualan asuransi, menunjukkan, menceritakan, wah ini asuransinya bagus nih, ini begini, begini. Tapi kan kita nggak suka asuransi. Akibatnya bisa semakin menjauh. Nah, makanya upayakan kalau untuk isu-isu sensitif kita ngobrol masalah dulu tanpa menyebut atau menyinggung solusinya. Nggak usah menyinggung dulu apa namanya em, solusinya gitu, imunisasi misalnya. Untuk kasus imunisasi mungkin agak lebih clear ya. Nggak usah menyinggung dulu tentang jualan kita imunisasi, jangan. Tapi ngomong tentang masalahnya aja dulu. Sampai orang tuh punya pemikiran bahwa oh iya ya, ini serius nih. Oh iya ya, bahaya juga nih. Oh iya ya, mengkhawatirkan juga nih. Yang kemudian, yang ideal ya, itu akan mengantar kita untuk masuk ke solusi. Bu Bidan, terus gimana dong cara mencegahnya? Kalau udah muncul pertanyaan itu berarti masuk tuh ngobrol masalahnya, gitu ya. Nah sekarang untuk urusan masalah gizi memang lebih harus hati-hati ya ngobrol seperti Bu Dwi tadi sampaikan, jangan sampai orang itu merasa down gitu. Itu dari detail sekarang ya. Yuk, jadi gini, kalau ngobrol akrab ya, yang tadi itu apa namanya? Salah satunya itu dalam rangka buka pagar sama ngarahin remote control ke kita. Nah, jadi orang kan kalau udah tersinggung, udah malu, udah kesel, dia nggak akan merhatiin kita. Nah, itu problem tuh, masalah.
nggak akan mendengarkan kita, nggak akan merhatiin kita, ya. Jadi jangan sampai itu terjadi di awal, ya. Makanya ngobrol akrab dulu, karena kalau ngobrol akrab nanti akan lebih mudah orang diajak, ya. Ngobrol akrab gimana? Nah, ini teknik-teknik KP standar, ya, yang biasa kita pelajari. Ada obrolan informal. Obrolan informal itu obrolan yang disukai oleh lawan bicara, ya. Jadi kalau datang ke rumah orang, ya, untuk ngajak orang atau mengenalkan orang kepada solusi tertentu, jangan langsung masuk solusi, ngobrol akrab aja dulu. Kita lihat misal rumahnya banyak tanaman rapi-rapi, ya, dipotongnya juga rapi, di potnya rapi, ya, bagus, disiram juga. Ya tanya aja, ini tanaman apa Bu? Wah, Ibu kayaknya hobi tanaman ya. Nah, ngobrol. Jadi hal-hal yang ditampilkan, dipamerkan. Oh, ada foto anak itu pakai seragam, seragam tentara. Bu, itu anak itu siapa Bu? Anaknya bukan Bu? Oh iya, anak saya yang paling tua. Oh, udah lulus itu. Oh, SMA, udah kuliah. Oh, nggak kuliah cuma SMA. Oh, tentara, iya. Wah, gimana ceritanya? Wah, cerita aja. Atau hal-hal yang baru juga menarik gitu ya untuk diobrolin. Jadi cari tahu aja apa sih kira-kira yang enak diobrolin ya. Itu dulu. Sambil ngobrolin kita pakai namanya gitu ya, pakai jurus menyebut nama minimal 5 kali ya kalau di KP itu. Dan juga jangan lupa agar nama kita dikenal sama warga, dikenal dan dihafal ya. Itu prinsip kita. Kenapa? Kenapa nama Bu Bidan, nama Bu Kader itu harus menancap di kepala orang? Ya karena kalau dia tahu nama kita ya, itu ngobrolnya ngobrolnya asik gitu. Jadi nggak kayak gini nih. Kadang kadang gini ya, kalau kita ngobrol sama orang ya, terus ngobrolnya tuh udah masuk ke udah mulai tuh akrab tuh, udah mulai akrab. Tapi kitanya nggak tahu namanya siapa atau lupa gitu ya. Maka dalam hati kita suka bertanya kan, itu siapa ya namanya? Siapa namanya? Aduh, itu siapa ya namanya? Dan itu mengganggu proses percakapan ya. Karena kita suka mengerem-ngerem gara-gara kita tidak tahu namanya. Makanya usahakan dengan teknik-teknik apapun gitu, nama kita itu dihafal ya. Kalau KP kan pakai teknik yang ya cara mengenalkannya aja yang menancap gitu ya. Nah, jadi ngobrol informal, ngobrol yang dia suka, dan kitanya ngapain? Ya kitanya nyambung. Nyambung itu artinya membantu orang untuk bicara lebih banyak dengan jalan kita bertanya-tanya pendek ya. Eh, saya mungkin nggak perlu detail di situ ya. Tapi intinya adalah nyambung itu bertanya pendek kitanya supaya dia cerita lebih banyak ya. Dan betul kata Bu Dewi tadi, kitanya jangan ada 3 jangan ya. Jangan menilai mematahkan, jangan ganti topik, jangan juga mendiamkan. Ya. Ibunya baru cerita, oh tadi pagi anaknya saya kasih ini ciki-ciki. Wah Bu jangan Bu, kalau dikasih ciki-ciki bahaya itu Bu. Waduh itu kalau dikasih ciki-ciki nanti lidahnya udah nggak mau dikasih apapun juga nih. Oh, itu namanya menilai mematahkan. Orang nggak suka. Dan itu buat orang menutup pagernya dan mengalihkan remote controlnya. Ya, atau misalnya ibunya baru cerita, oh ya nih tadi anaknya makan bubur instan. Oh gitu ya Bu. Nah gini Bu, kami sekarang pengen mengenalkan Ibu terhadap obat gizi atau RUTF. Nah ini adalah, wah itu namanya ganti topik. Karena si Ibu baru cerita tentang bubur instan yang diberikan kepada anaknya, gitu ya. Jangan, orang nggak suka. Atau, nah ini yang sering kali terjadi sih di profesi nakes, itu adalah apa? Mendiamkan, mendiamkan. Si ibunya cerita gitu. Jadi gini Dok, kan dia biasanya kalau makan tuh nggak mau disuapin ya. Oh, maunya makan sendiri. Tapi kalau makan itu nggak mau makan yang susah-susah dikunyah Dok. Oh, oh. Nah, itu namanya mendiamkan. Jadi mendiamkan bukan diam aja ya. Tapi kalau kayak gitu pun mendiamkan dalam kategori KPS ya. Nah, itu kita hindari ya. Nah, lebih lebih khusus sebetulnya yang kadang kami perhatikan
menjadi prosesnya tidak nyambung antara kita sama orang tua, itu lebih di area non kata-kata. Non kata-kata itu apa? Non kata-kata itu non verbal. Ibunya suaranya lirih. Oh, ini susah dia makannya. Nggak tahu kenapa kok susah banget ya makannya. Tapi ya kitanya suaranya keras. Wah, itu gini aja, Bu. Wah, ya itu tidak nyambung secara non verbal. Dan kita harus ingat bahwa kalau tidak nyambung secara non verbal, ya, apalagi kontras ya, itu akan memicu emosi, membuat orang tidak nyaman, membuat orang seperti di apa, ya bisa dicuekin, bisa tidak dihargai, ya. Nah, itu kan apa namanya konflik-konflik yang suka terjadi antara nakes atau ya nakes dengan pasien atau keluarganya, itu kan dipicu oleh nonverbal, nonverbal yang kontras, yang tidak selaras, tidak nyambung. Ya itu kan pemicunya. Ya jadi sebabnya sih bisa aja misalnya ketidakpuasan, tidak puas akan pelayanan misalnya. Ya kan masing-masing orang berbeda lah tingkat kepuasannya gitu. Tapi ada orang yang sangat tidak puas, yang tidak sampai itu apa namanya ngejenggut gitu ya, narik masker atau dorong gitu ya. Tapi ada yang lepas kontrol gitu. Memang ada faktor orangnya juga ya, pasiennya atau keluarga pasien. Tapi pemicu yang saya perhatikan, pemicunya itu non verbal. Ya, ini keluarga pasien lagi panik, lagi ini gimana dok? Ibu saya kok dibilangnya TBC kok gini, kok gimana nih? Dokternya tenang, wajahnya datar. Oh iya, jadi begini ya. Wah, itu kan buat emosi ya. Jadi sebetulnya atau misalnya orangnya lagi sedih gitu cerita, kitanya senyum, itu juga buat emosi ya. Jadi kalau 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 ada apa ya, ada moto layani dengan senyum. Nah, itu hanya berlaku di toko mainan aja. Kalau di layanan kesehatan jangan layani dengan senyum. Orang orang datang meneliti kesakitan terus kita senyum-senyum, ngamuk lah orang ya. Jadi layani dengan nyambung secara nonverbal atau selaras nonverbalnya ya. Nah, ini aja misalnya kita mulai ya ngobrol informal. Nanti kalau kita punya waktu syukur-syukur masuk ke persamaan gitu, cari-cari persamaan. Siapa tuh ada gitu. Oh, belanjanya sama-sama di warung Bu Ijah ya di pasar gitu. Oh, atau simpul. Wah, ternyata dia teman dari apa namanya adik saya. Wah, itu simpul. Atau cari objek pujian. Objek pujian tuh ya sesuatu yang kita puji tapi caranya itu tidak buat apa namanya kesan basa-basi gitu ya. Ya kadang-kadang kalau kita muji kan terkesan basa-basi ya. Ibu anaknya pinter, ibu pinter banget, ya, basa-basi ya. Nah, cari cara dengan teknik yang bisa menunjukkan bahwa oh itu nggak basa-basi kok gitu. Dan orangnya jadi merasakan itu juga gitu ya. Nah, semua ini ada patokannya, ada indikatornya. Udah mulai akrab atau belum. Nah, ini penting ya. Kok orangnya jaim, orangnya masih kelihatan ketus, orangnya masih kelihatan ya belum akrab lah. Kita harus hati-hati. Makanya kepada teman-teman kader, saya juga menyarankan kalau misalnya oh pengen ngajak orang ke puskesmas gitu, oh memberikan PMT ya. Terus kalau kita pas ngobrol-ngobrol, kok orangnya gini ya, kok orangnya masih belum los nih, belum masih jaim nih, masih ketus nih. Jangan langsung, jangan langsung ajak ke puskesmas, jangan ya. Ya kalau mau coba-coba boleh, tapi eh, kita juga harus berikan ruang buat kader untuk cek ombak. Bu, saya cek ombak dulu ya Bu ya, Bu Bidan. Saya ngobrol-ngobrol dulu ya. Kalau misalnya kurang-kurang pas orangnya masih belum cair itu, apa saya datang lagi nanti ya Bu ya. Jadi jangan langsung sekarang. Kasih kesempatan itu juga. Supaya apa? Supaya nggak muncul reaksi negatif. Soalnya kalau udah muncul reaksi yang apa, yang emosional gitu, agak susah nanti untuk apa namanya memperbaikinya gitu ya. Nah, sekarang
Nah, tadi yang itu yang nyambung-nyambung, urusan mendengarkan, nyambung sebagainya. Ini saya skip aja kali ya. Nah, sekarang yang kedua tuh ngobrol masalah dan ngobrol solusi. Intinya, intinya sih ya, kalau untuk ngobrol masalah itu jangan sampai memberitahu, tapi cara itu memicu emosi. Jadi gimana cara yang beritahu tanpa memicu emosi? Nah, yang kami pelajari waktu garap modul ini apa namanya obat gizi ya, panduan komunikasinya ya, itu jangan langsung mengarahkan kepada anaknya. Oh bu, anak ibu berat badannya kurang. Apalagi sampai bilang, wah bu, anak ibu BGM, bawa garis merah. Apalagi mengatakan, wah bu, anak ibu gizi buruk. Wah itu mah udah selesai lah. Ya, yang harus kita sampaikan itu objek di luar anaknya. Bu, si Budi ini timbangannya kurang bu. Jadi harus ditambah sedikit lagi bu timbangannya. Jadi timbangan itu kan di luar objek anak ya, sebagai di luar anak lah, objek di luar anak. Sehingga apa? Sehingga si ibu itu tidak terpicu emosinya. Ya, ada yang bilang nyeletuk sih ya, bilang, wah, kalau bilang timbangannya kurang, ntar ibunya akan bilang, oh, perbaiki aja timbangan. Kalau kurang, oh, kan bukan anak saya. Nah, itu kan cara yang logis ya, cara yang kalau dalam komunikasi namanya low context gitu, sesuai dengan teksnya aja kayak gitu. Tetapi orang kita itu banyak berkomunikasi secara high context untuk isu-isu sensitif. Dan itu jauh lebih diterima. High context itu bisa misalnya untuk mengatakan sesuatu yang merujuk ke hal yang lain. Dari sisi istilah misalnya, oh bu, ini ibu ini ternyata flek paru-parunya bu. Flek. Oh iya, itu terus gimana dok pengobatan? Oh 6 bulan ya bu ya. Kalau pengobatan 6 bulan udah sembuh bu. Kalau ibu berobatnya 2 minggu, disiplin maka sudah aman bu. Jadi tidak menularkan ke yang lain. Kalau udah sebulan tuh badannya seger. Tapi belum sembuh karena kumannya masih ada di flek-flek itu. Tapi kalau udah 6 bulan, itu sudah mati semua itu kuman-kumannya. Jadi disebutnya apa? Flek. Disebutnya apa? Paru. Kadang paru basah. Lah kenapa nggak disebut TBC aja? Ya itu jawabannya bisa memicu emosi. Bu, ternyata ibu TBC ya bu ya. Wah, masa TBC sih? Kok bisa begitu? Oh, second opinion lah, cari. Nggak selesai-selesai nantinya. Ya, jadi nggak selalu harus dijelaskan secara langsung gitu ya. Bisa juga mengaitkan kepada objek yang lain. Kalau lulusan gizi, jadi jangan langsung menyampaikan kabar yang mengena kepada anaknya. Bilang aja timbangannya kurang. Kan bukan berarti anak beratnya kurang, tapi timbangannya. Cuma karena orang Indonesia itu komunikasinya high context, mereka paham kok. Kita paham maksudnya. Ya udah, oh gitu. Tapi dia tidak merasa sakiti gitu ya. Gitu ya. Yang kedua, urusan mengobrol masalah itu ketika menjelaskannya pun harus menjelaskan tanpa menyalahkan. Ya, itu kan yang teman-teman suka lakukan gitu ya. Jadi tidak menyalahkan si ibu gitu ya, atau menyalahkan orang tua. Jadi apa yang bisa dilakukan? Ya salahkan aja musim. Oh, diare anaknya. Oh, ibu memang lagi musimnya ini diare. Musimnya diare. Kan ibunya jadi merasa tidak disalahkan. Ya, kita nggak nyebutnya, "Oh, ibu sih nggak cuci tangan pakai sabun." Ya kalau gitu kan nanti ibunya merasa bersalah. Nah problemnya kalau ada rasa bersalah, itu perubahan perilaku itu atau diajak itu rada susah. Jadi mendingan nggak usah ada rasa bersalah. Ya, iya bu, ini apa lagi musimnya memang ini bu. Anak-anak yang timbangannya kurang ini, wah banyak nih bu, wah banyak. Jadi dia tidak sendirian ya, atau di luar kontrol orang tua aja bisa. Jadi gini bu, bisa aja kita itu sebenarnya udah ngasihnya bagus ya bu makannya, tapi
makannya itu bukan untuk pertumbuhan tuh, makanan yang dimakan itu, ya, tapi buat melawan penyakit. Jadi banyak kuman yang masuk dilawan gitu ya sama anak kita. Ya bensinnya atau modalnya itu ya makanan yang dikasih itu. Jadi tidak dipakai buat pertumbuhan, Bu, tapi dipakai buat melawan penyakit. Oh gini, Bu, bisa aja, Bu, ya kita ngasih makan anaknya udah bagus ya, Bu, ya. Tapi waktu masuk ke perut dimakan cacing, Bu. Kan kita nggak tahu kok ada cacing atau enggak ya, Bu, ya. Ya, jadi hal-hal yang berada di luar kontrol, ya. Atau persamaan negatif juga bisa gitu ya. Ya kayak dokter paru misalnya gitu ya. Dokter Basra mungkin yang jelasinnya juga bisa begitu kali ya, Bu. Lihat di ronsen parunya. Wah, Bapak sama kayak saya. Ya maksudnya, Dok. Wah, saya juga dulu ngerokok. Sampai sekarang juga merokok. Oh, terus gimana? Ya itu akibatnya. Parah tuh saya tuh. Nah, terus ya makanya saya kurangi. Oh bisa dok kurangi? Ya bisa. Ada caranya. Gimana caranya dok bisa ngurangi rokok? Wah, saya jelasin ya. Wah, udah masuk tuh ke ngobrol solusi jadinya ya. Loncat ke sini. Tapi ya, udah dari ngobrol masalah kita harus bisa masuk ke ngobrol solusi. Jadi solusi ini kita obrolin setelah ngobrol masalahnya rampung. Nah, kalau proses yang ideal, ideal ya, proses yang ideal itu solusi ditanyakan, ya. Jadi gimana dong Bu Bidan? Supaya timbangannya Edi naik. Terus harus gimana dong Bu Bidan? Saya mau timbangannya Edi naik naik nih. Nah, kalau si ibu bertanya sendiri, berarti proses ngobrol sebelumnya, baik ngobrol akrab ataupun ngobrol masalah itu lancar, ya. Ya tapi walaupun tidak muncul masalah apa pertanyaan seperti itu, ya kita bisa nanya juga lah. Jadi gimana Bu Emi, mau timbangan ini naik atau enggak? Oh mau Bu Bidan, gitu. Oke kalau gitu izin ya, boleh nggak saya jelaskan cara agar timbangan Edi naik? Oh boleh dong Bu Bidan, ya. Nah paling tidak ibu bapak itu yang cara kedua dan ketiga itu dilakukan, ya. Jadi walaupun tidak muncul pertanyaan dari warga terkait dengan cara atau solusinya gimana, tapi kita mengintroduksikan ya, mengenalkan solusinya pun jangan langsung main nyerocos aja. Kenapa? Ya inget tadi itu Bapak Ibu, ada pagar, ada remote control. Kalau misalnya kita nanya, Bu, gimana Bu, mau nggak Bu timbangan tadi naik? Terus dia bilang mau. Ini paling enggak ngomongnya mau itu akhirnya menunjukkan arah perhatian ke kita. Dan ya syukur-syukur pagarnya dibuka. Kan dia bilang mau. Walaupun bisa aja dia bilang mau walaupun tidak mau gitu. Tapi paling enggak perhatian kita dapatkan. Izin Bu ya saya jelaskan ya. Oh iya iya iya. Dia ngomong paling enggak perhatiannya ke kita. Syukur-syukur pagarnya kebuka juga. Ya. Jadi jangan langsung ya Bapak Ibu ya. Tanya dulu. Terus dia respon. Baru kita jelaskan. Ya yang ideal sih yang nanya nanya langsung mereka. Ini gimana jadinya Bu Bidan? Gimana dong supaya timbangannya naik? Gimana dong supaya nggak begini-begini? Gimana dong supaya nggak kena penyakit? Misalnya, ya? Oke. Nah, ini mungkin bagian bagian terakhir ya. Kalau bagian ngobrol sepakat mungkin kurang lebih sama lah dengan teknik menguji komitmen ya. Tapi kalau ngobrol solusi dalam KP30, tetap kita masuk ke apa namanya cara menjelaskan yang mudah. Itu harus yang mudah yang bisa dibayangkan harus. Tapi jangan lupa pesan kuncinya itu harus dihafal. Harus hafal. Hafal bukan sekedar hafal kosong, karena hafalnya itu sudah kita elaborasi. Artinya sudah ada penjelasan-penjelasan lebih detail. Ada visualisasi yang dia bisa bayangkan. Nah, cuma hafalnya kita usahakan pakai repetisi dan rima atau irama. Jadi kalau saya sarankan ke teman-teman, kalau boleh ya di meja layanan pun nggak apa-apa. Kita minta orang itu mengulang dengan repetisi tertentu yang caranya itu dengan rima atau irama. Ya, mengulang. Kenapa? Ya supaya hafal. Emang kalau hafal lagi kenapa? Bu, Bapak kalau hafal dan dia itu udah tahu penjelasan kayak gimana.
maka nanti dia akan pertama mudah menjelaskan ke orang lain. Misal dia harus minta izin suaminya, dia mudah menjelaskan. Dia pengen sharing ke orang lain, dia mudah menjelaskan. Ya, dan yang kedua, hafalan itu kalau dalam KAP itu sebetulnya resleting yang nutup proses pembelajaran tentang suatu topik. Jadi misalnya kalau kita belajar ini manfaat dari obat gizi atau RTF. Oh, buat naikin timbangan, ningkatin nafsu makan, ya, buat kenyang, terus tenang, ya, nyenyak tidurnya, adik tenang. Nah, kita bisa ajak ibu itu untuk menghafal kata-kata itu, ya, sehingga dia akan, wah iya positif ya karena sudah manfaatnya sudah begitu, dan dia bisa jelaskan ke orang lain, dan pemahaman dia jadi bisa lebih lama gitu, karena ada yang nutupin gitu, yang ngunci pemahaman yang sudah ada. Nah, contoh ya. Ini mungkin bagian ini kita kasih contoh ya. Kalau obat gizi misalnya RUTF, kita jelaskan dengan cara yang mudah kan, agar bisa dibayangkan. Bilang aja nih makanan super padat. Jadi isinya sebenarnya banyak, cuma dipadatkan sehingga kelihatannya kecil. Kalau kita bicara roti, roti kan Bu ya, Bapak ya kan gede itu. Roti apa tuh? Roti apa tuh yang roti putih aja tuh yang kosongan itu kan gede gitu. Tapi gedenya kan karena gede angin. Kalau misalnya pejret itu kecil Bapak Ibu. Nah kalau obat gizi ini, oh justru sudah dipadatkan. Bahkan super padat. Satu obat gizi. Nah kita pilih aja gitu ya. Itu sama dengan 3 piring nasi. Iya, sama dengan 3 piring nasi. 500 eh, kilokalori gitu ya. Wow, 500 kalori ya. Oh, ini setengah obat gizi itu sama dengan 1 piring nasi, 1 telur dadar, 1 mangkok sayur. Jadi kalau ini berapa? 250 kalori misalnya. Oh, plus di situ ada vitamin-vitaminnya. Jadi kalau satu obat gizi, wah double itu. Vitamin-vitaminnya apa? Oh banyak. Lihat aja sendiri sini tuh. Oh banyak. Oh oke. Oh ada energi. Oh itu energi kayak bensin itu. Ya, oh, seperti nasi gitu. Bensin buat gerak-gerak itu kayak bensin kan buat mobil, buat gerak, buat jalan. Ada protein. Nah, protein itu buat pertumbuhan. Ada lemak. Oh, lemak ada ya itu. Lemak itu buat nyerap vitamin mineralnya dan banyak ya itu. Coba aja lihat tuh daftarnya banyak ya. Bahkan kita bantu dia. Nah, ini masuk nih mulai ke rima irama repetisi. Kita bantu aja. Gini Bu, ini vitaminnya banyak Bu kalau Ibu tahu ya. Ini ada A, B, C, D, E, K plus 10 mineral. B1, 2, 3, 5, 6, 7, 9. Itulah gizi mikro di dalam obat gizi. Gizi mikro tuh banyak. Gizi mikro ini penting Bu untuk ngatur nanti pertumbuhan anaknya ya. Supaya sesuai dengan keadaan saat ini. Oh, jadi kalau kami sarankan ya udah nggak apa-apa dikenalin aja lagu tadi tuh Kak, sama sama ibu balitanya. A B C D E K plus 10 mineral B1, 2, 3, 5, 6, 7, 9. Itulah gizi mikro di dalam obat gizi. Diminta aja nyanyi nggak apa-apa kan cuma pendek aja. Juga ketika yang tadi tuh yang saya jelaskan manfaat obat gizinya. Nah, nanti bisa naikin timbangan, Bu, karena gini-gini. Nafsu makannya juga, karena ada vitamin ini bisa jadi nafsu makan. Dan perut jadi kenyang. Dan kalau udah kenyang, nah, kan biasa kalau orang tua itu yang anaknya gizi buruk kan rewel gitu ya. Tidurnya nyenyak, Bu, nanti, Bu. Nggak sedikit-sedikit bangun. Dan dia tenang, dan tidak rewel. Wah, jadi manfaatnya banyak. Moga-moga ada yang kena gitu. Ya, kadang-kadang kan orang tua ya bukan naikin timbangan yang jadi apa concern utamanya yang pengen dia kejar. Kadang oh tenang tidak rewel, wah ini dia nih ya gara-garanya sih karena anak gizi buruk kan rewel gitu ya, tidurnya juga sedikit-sedikit. Makanya kalau ada tawaran seperti ini, wah ya ini pas nih dengan saya ya. Nah yang kayak gini-gini pun itu bisa ibu bapak ajak untuk hafalin, termasuk cara menyiapkannya misalnya buat ini urusan obat gizi ya. Oh siap dimakan itu
nggak usah diapa-apain lagi, tapi harus dibersihkan dulu, bersihkan bungkusnya, bersihkan tangan ibu, dan bersihkan tangan dan muka anak, dan jangan lupa siapkan air matang, ya. Dan jangan kasih apa-apa lagi, bangun itu harus kasih ini dulu yang pertama itu istilahnya anak kaskus dulu gitu ya. Yang pertama ini, yang kasih yang lain dulu, karena kalau kasih yang dulu nanti dia nggak mau makan ini aja dulu gitu biar dihabisin. Acaranya diremas-remas, dibuka, tekan, berikan pada anak, kemudian biar dia makan sendiri kalau bisa gitu. Dan kasihnya sering-sering aja, sedikit nggak apa-apa. Yang penting dalam 24 jam harus habis. Kalau nggak habis, ya udah ditaruh aja, disimpan nanti dibalikin ke puskesmas ya. Nah semua itu bisa kita ajarin dengan lagu supaya si ibu itu hafal. Tergantung ya mau yang mana nih. Mau nekanin ke manfaat misalnya. Ini pakai lagu dua mata saya. Naikkan timbangan, juga nafsu makan, dikit perut kenyang, nyenyak, adik tenang. Ya gimana coba Bu? Ulangi Bu. Naikkan timbangan, juga nafsu makan, bikin perut kenyang, nyenyak, adik tenang. Oh gitu. Caranya gimana caranya? Diremas obatnya, dibuka bungkusnya, tekan pakai tangan, lalu pindah tangan. Oh gitu. Ya, diulang-ulang. Ya, setelah dijelaskan tadi, ditutup dengan hafalan. Nah, dengan demikian diharapkan nanti ada pertinggal gitu di memorinya dan ada kesan positif supaya penerimaan dan perubahan pelakunya juga mendukung ya. Jadi jangan jangan cuma sekedar ngasih gitu ya. Nah, ini polanya mungkin yang mau kami sharing Bapak Ibu sekalian, pola ngobrol sih sebetulnya ya, yang perorangan, ngobrol akrab, ngobrol masalah, ngobrol solusi sama ngobrol sepakat. Ngobrol sepakat itu kunci komitmen yang biasalah gitu ya. Nggak saya bahas pada kesempatan kali ini ya. Baik, baik. Saya izin berhenti dulu di sini dan menyerahkan bolanya atau anginnya. Angin Mamiri, Mamiri kemana? Mamiri ke Bu Rani. Iya, Mamiri kembali ke Rani. Wah, makan palu basah bersama kekasih. Luar biasa. Terima kasih, Pak Risang. Wah, keren-keren nih, Pak Risang. Kita jadi dapat bekal yang luar biasa nih. Ngobrolin edukasi masalah gizi. Terus juga tadi KP30-nya ya, Pak. Memberi insight banyak yang bisa diambil tentunya rekan-rekan sahabat kemisan. Dan tentu tadi gizi memang menjadi pembahasan yang sensitif ya. Seperti yang dijelaskan Pak Risang tadi ada penolakan, PMT itu gimana ngajakinnya, ternyata ada pola ngobrolnya ya Pak Risan, tadi ngobrol akrab, terus, eee, Betul, betul. kenal juga tadi yang menancap ya Pak, biar dikenal, dihafal kita gitunya sama, Betul, betul. keluarganya, eee, terus yang menarik tadi adalah nyambung gitu, nyambungnya verbal dan non verbal juga. Nah, langsung saja ya Pak Risan, luar biasa ini ada pertanyaan dari kolom komentar. Nah ini Pak Hendra Yuda, ada 2 pertanyaan Pak Risang. Pertama katanya Pak Risang untuk menghadapi orang yang komplain, apakah teknis KP ini juga bisa digunakan? Nah yang kedua, apa yang perlu dilakukan jika orang tersebut juga emosi ya Pak Risang? Saya sebutin langsung aja ya Pak. Yang kedua itu ada dari Ibu Kartuni. Nih Pak Dokter, saya Kartuni, kader TPK Kota Dumai ingin bertanya bagaimana caranya kalau ada pasien yang susah diajak untuk berobat, sedangkan dia harus dicek secara berkala. Mohon petunjuk. Eh, ad- Terus yang kedua, yang ketiga maaf, yang ketiga ini dari Ibu Haja Pasya, kader Posyandu dan kader TPK Kota Sidrap nih Pak Risang dari Sulawesi Selatan. Ini mau nanya, saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa makanan bergizi itu katanya mahal nih, Pak. Nah, caranya gimana supaya mengubah pandangan tersebut agar mereka itu mau beralih ke pola makanan yang sehat? Langsung saja saya persilakan Mbak Risa. Iya, terima kasih buat pertanyaan-pertanyaannya luar biasa keren nih. Nah, saya jawab sambil ini jalan deh. Jadi saya matiin dulu videonya, maaf ya. Nanti akan melihat gambar-gambar kota Jogja nih. Jadi Baik, gini-gini. baik. Baik. Gini, ceritanya kalau untuk yang komplain emosional, di KP itu ada modelnya. Nanti mungkin tadi siapa dokter Kartika itu dokter siapa? Itu bisa bisa akses ininya apa namanya materinya. Tapi saya mau jelaskan sedikit. Pertama, langkahnya adalah jeda hening, ya. Jeda hening itu artinya jangan langsung respon, jangan langsung respon, jangan defensif gitu. Ajak misalnya ke satu tempat,
supaya orangnya itu diam, setannya berkurang lah kurang lebih tujuannya gitu ya. Nah, yang kedua itu venting alias menyalurkan emosi dengan cara nyambung-nyambung. Nyambung itu artinya kan tidak menilai, mematahkan, tidak mendiamkan, tidak jadi topik gitu ya. Jadi nggak ada defensif, nyambung aja. Oh saya nggak terima. Oh susternya tadi nyuntiknya membuat anak saya nangis-nangis. Oh boleh boleh Bapak ceritakan Bapak itu nyuntiknya kayak gimana Pak tadi Pak? Oh terus nangis-nangisnya karena apa kira-kira gitu. Intinya itu kita nyambung, dan ingat ya nyambung itu ada dua ya. Nyambung yang non verbal sama nyambung yang verbal. Yang biasanya buat buat konflik ya emosi itu ketika nyambungnya itu eh, tidak dilakukan secara nonverbal. Jadi orang itu misalnya emosi, kan emosi kan apa namanya rautnya ya agak tegang gitu. Kitanya cuek gitu, wah tambah emosi lagi. Jadi nyambung juga secara nonverbal. Nah kalau udah venting, venting itu kayak ventilasi ya, itu ngeluarin emosinya. Biasanya emosinya agak turun. Kalau pengalaman kami di urusan apa lah kebencanaan ya, kan emosi tinggi ya. Tapi kalau misalnya kita venting itu berapa menit itu suara udah turun kok. Ya masalah belum selesai, tapi paling nggak turun suaranya. Nah, tapi kalau kita defensif, oh enggak salah, oh bapak yang salah, terus prosedurnya emang kayak gini pak. Oh kami sesuai dengan SOP pak. Oh udah, itu mah akan terus-terusan selama berjam-jam kalau udah kayak gitu. Makanya harus venting dulu gitu ya. Nah, ketika suara udah turun gitu ya, udah emosi udah turun, baru kita melakukan teknik-teknik lain. Misalnya kalau dia ada poin bagusnya ya kita apresiasi. Kalau ada hal yang menurut kita, oh iya Pak, saya juga kalau ngalami itu, saya juga panik Pak. Oh, jadi berempatik gitu ya, mencoba menempatkan posisi kita di posisi dia. Nah berikutnya yang kita sarankan kita baru klarifikasi. Ini tergantung nih proses terakhirnya. Kalau kita salah ya harus kita minta maaf. Kalau misalnya kita nggak salah, salahnya di dia, salah membaca atau menginterpretasikan atau melihat prosedur yang sebenarnya udah benar ya kita jelaskan emang prosedurnya kayak gini. Tapi itu semua dilakukan terakhir setelah emosinya sudah keluar. Cuma gini ya, untuk urusan emosi ini ya, saya punya catatan penting di awal bahwa kita itu harus melihat dulu. Jadi harus harus ada indikator kapan kita boleh melanjutkan obrolan, kapan nggak boleh. Patokannya adalah kekerasan. Kalau misalnya udah terjadi kekerasan simbolik, atau kekerasan verbal, atau kekerasan fisik juga, udah mukul-mukul eh, tembok gitu, pak udah mukul, nendang pintu gitu, atau sudah ngomong binatang semua tuh ya, kebun binatang. Sebaiknya sih jangan jadikan itu kerja kita gitu ya. Udah pergi aja deh. Kalau udah, buat tugasnya security aja deh kalau udah kayak gitu sih ya. Tapi kalau belum sampai sana, masih ngomongin tentang kualitas pelayanan atau dibilangnya nakes ini bodoh ya itu kan belum belum sampai ke kekerasan ya. Itu boleh lah kita kita hadapi ya dengan komunikasi model yang tadi itu. Jeda hening, venting, lalu kemudian kita entah berempati atau baru mengapresiasi, baru kemudian klarifikasi. Gitu, Kak. Bu Rani gitu ya. Terus tadi apa pertanyaan berikutnya saya lupa deh jadinya. Ya, izin nih Pak Risang, yang tadi, yang kedua itu dari Ibu Kartuni nih nanya, katanya gimana caranya kalau ada pasien yang susah diajak untuk berobat, sedangkan dia harus dicek secara berkala, mohon ditunjukkan gitu katanya Pak Risang. Iya, kadang-kala gini kan kita harus tahu dulu kalau yang kayak gitu itu harus diagnosis dulu ya, tahu dulu nih masalahnya apa sih, kenapa dia nggak mau gitu ya. Ada kalanya orang itu nggak mau berobat itu karena dia sudah merasa sembuh. Itu yang terjadi di TBC, kadang di malaria juga gitu, atau di apa namanya gizi buruk juga gitu. Anaknya udah nambah berat badan, terus kemudian dia tidak mau meneruskan. Nah, kalau yang kayak gitu ya, yang kayak gitu, kalau kita udah paham kayak gitu, pertama tuh kita apresiasi dulu terhadap apa yang sudah dilakukan. Oh, Bu, bagus Bu, ini timbangannya udah naik Bu, ini berarti Bu sudah apa pas nih Bu, udah tepat nih memberikan apa namanya obat gizinya ke anak. Atau kalau dalam berobat juga kita tunjukkan hal positifnya gitu ya, kita apresiasi. Terus yang kedua, ini model komunikasi apresiatif ya. Ah, tinggal sedikit lagi nih. Ibu tinggal melanjutkan nih, Bu.
Itu alhamdulillah nih Bu, Ibu kan ngerasa segar nih Bu setelah minum 1 bulan ya. Ah, bagus tuh Bu, jadi badan kan udah lebih segar. Nah tinggal sekarang kita bunuh penyakitnya. Jadi belum belum mati nih Bu penyakitnya. Dia tinggal bunuh penyakitnya. Ini udah terkepung nih, udah lemah tapi belum mati betulan. Tinggal kita matikan Bu. Makanya obatnya harus berlanjut. Nah itu kalau penyebabnya adalah karena dia merasakan perubahan yang dia rasa sudah positif. Nah yang lain lagi nggak tahu nih ini apa nih. Kalau urusannya adalah misalnya dia putus asa, kan ada juga kan ya yang hopeless gitu. Nah urusannya ke motivasi gitu. Kan ada tuh yang hopeless, yang apa namanya, yang fatalis, ya udahlah. Ini kalau mati matilah. Nah itu lain lagi tuh urusannya. Ada lagi urusannya kan nggak punya waktu gitu ya, nggak punya waktu dan meremehkan penyakit. Nah diabetes biasanya suka gitu kan, meremehkan. Nah kalau itu kita harus justru takut-takutin. Akibatnya kalau nggak terkontrol, ntar bisa ke sana loh gitu. Nah tapi semua itu kembali lagi, kalau versi KP itu harus dibangun fondasinya dulu. Ini kan urusan jangka panjang ya, fondasinya keakraban ya. Paling nggak dia kenal nama kita kenal nama dia gitu, bisa ngobrol gitu. Nah itu akan lebih mudah. Tapi kalau nggak ada fondasi itu memang agak susah jadinya gitu. Itu mungkin ya Bu Rani ya. Terima kasih Bu Rani. Masih ada lagi kan atau sudah cukup ya Bu Rani? Saya lupa. Oh iya, izin Pak Risang boleh 2 lagi karena tadi ada yang ketiga belum kejawab, sama satu Yang lagi nih. ketiga apa? Eh, yang ketiga tadi ini dari Sidrap nih, kader nih Pak Risang Iya, nanyain soal masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa makanan bergizi itu katanya mahal nih. Nah, terus iya. gimana caranya mengubah pandangan tersebut? Sama satu lagi ya Pak, ini ada Hah? satu dari izin nih. Oh maaf itu aja dulu Pak. Oke, Langsung. jadi gini, saya pernah mempelajari itu. Jadi ternyata orang itu menganggap ada makanan yang lebih tinggi tingkatannya dengan dibanding makanan lain. Itu mungkin gara-gara ya misalnya 4 sehat 5 sempurna. Sempurnanya susu, maka dianggap itu lebih tinggi gitu. Ayam lebih tinggi daripada telur, misalnya daging lebih tinggi daripada. Nah, kalau kalau pemahamannya kayak gitu, memang dia akan punya kelas grading ini lebih bagus daripada ini. Makanya dia pikir mungkin kalau untuk apa namanya, untuk dapetin gizi yang bagus ya berarti mahal, nggak murah. Nah, sekarang tugas kita adalah membangun pemahaman dasar tentang gizi, eh, bahwa orang harus tahu bahwa gizi itu kan harus beragam, ada kelompok-kelompoknya. Dalam sekelompok itu ya ya kurang lebih sama lah gitu ya. Ada daging, ikan, telur, ya, ayam. Nah, itu satu kelompok itu. Jadi telur juga iya, telur satu kelompok. Bahkan kalau buat anak telur kan katanya proteinnya hampir mirip dengan ASI. Wah bagus itu, justru bagus. Nah, terus misalnya sayur-sayuran, oh jangan anggap sayur yang paling mahal tuh yang jadi paling bagus, enggak juga. Ya sayur tuh macam-macam, itu satu kelompok. Jadi nanti orang akan memilih makanan bukan berdasarkan mana yang paling bagusnya. Bukan, tapi paling tidak itu tahu bahwa oh iya, yang penting ada wakil-wakilnya dari satu kelompok. Oh, dari kelompok protein hewani, saya pakai telur deh. Ya, oh, dari sayur, oh sayur saya pakai buncis deh gitu. Oh, dari buah, oh saya buah apa aja yang ada apa pepaya, pepaya. Oh, dari protein nabati, oh saya pakai tempe gitu. Jadi yang penting dia tahu bahwa ada kelompok-kelompok makanan dan yang kita perlukan adalah dapetin wakil-wakilnya. Jangan justru double-double gitu. Kita kan suka double-double. Nasi makan pakai kentang, pakai apa lagi? Pakai bihun, ya, pakai bakwan, karbo semua gitu ya. Itu jadi masalah justru ya. Nggak perlu gitu, cukup satu aja, singkong gitu. Ubi satu aja udah ubi gitu ya. Yang lainnya apa dari lauknya, oh telur, dari ini apa gitu. Itu mungkin yang perlu kita sampaikan ya, ceritakan ke warga gitu. Gitu ya Bu Rani ya. Pak Rizwan izin boleh satu lagi nggak? Ini Iya ada iya sekali lagi mungkin ya Bu Rani ya, silakan. kayaknya seru banget nih Pak. Ibu Muktiwarni, ini dari Kadar Kota Pasuruan nih, izin bertanya apakah ada vitamin khusus untuk menambah nafsu makan untuk remaja yang kurang BB-nya. Terus ada lagi nih Pak, saya Ibu Ana, Kadar Posyandu Kuncup Mekar, Pasangkayu Sulawesi Barat ini bertanya, ada di sini sasaran balita, saya alhamdulillah
makannya kuat, tapi BB-nya masih kurang katanya nih Pak, dikarenakan si balitanya banyak makan, tapi bisa 2 atau 3 kali BAB dalam sehari. Apakah karena itu BB-nya jadi kurang ya? Saya persilakan langsung Pak Risang, Oh, izin. waduh, waduh. Itu mestinya Bu Dewi itu yang jawab tuh karena sangat teknis ya. Nah, gini, jangan saya menjawab harusnya, tapi gini, kalau vitamin yang nafsu makan misalnya apa kurkuma atau vitamin B sekian gitu ya, itu biasa buat nafsu makan. Terus kemudian apa untuk BAB kalau lebih dari 3 kali sehari dan cair, nah itu diare. Nah, itu juga akan mengurangi apa pertumbuhan ya. Eh, Berat badan tidak akan tercapai karena dikasih makan 5 ya keluar 10 ya nggak tercapai ya gara-gara diare itu ya. Itu mungkin ya Bu Rani ya. Setelah saya cek jalan Ya, lanjut Bu Rani. terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Risang, Masya Allah luar biasa. Tadi ada resep lagi tuh jahe emak. Kalau untuk penolakan tekniknya jedah hening, terus pakai venting ya, terus harus ada empati, apresiasi, terus ada klarifikasi, terus yang tadi juga kalau terkait mau ngajakin orang biar cek berkala lagi keakrabannya ya, itu harus dibangun dulu sebagai pondasi awal untuk jangka panjang. Nah, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat Kemisan, Masya Allah luar biasa. Dan untuk kedua narasumber kita yang sangat luar biasa di hari ini, tadi juga dari Mbak Kakak Dewi dan juga Pak Risang, izin memberi pantun, biji selasi, biji kacang, terima kasih kami ucapkan, luar biasa. Sekali lagi rekan-rekan dan izin di sini juga sudah bergabung dari forum KP Dokter Basra tadi, Mbak Andri, Mbak Vivi, makasih, Mbak Ami juga tadi sempat membersami kita di ruang virtual ini. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat Kemisan kita yang sudah bergabung di hari ini. Dan izin kita akan tutup ya Pak Risang. Silahkan rekan-rekan Bapak Ibu pantunnya boleh ya. Cakepnya. Sekarang zaman globalisasi. Mari tingkatkan, Cakep. mari tingkatkan kolaborasi. Cakep. Terus gizi ngobrol akrab, beri apresiasi. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, rekan-rekan Terima sahabat Kemisan kasih. semua, salam sehat. Assalamualaikum. Izin nanti untuk materinya juga sudah dibagikan pada linknya. Dan terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, silakan bergabung untuk di forum Kemisan di minggu berikutnya. Terima kasih Bu Sama-sama Rani. Ibu. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Risang. Terima kasih Malam, Bapak Ibu. wabarakatuh. Pak Risang. Halo Pak